Perkenalkan, saya Fajar Ferry Umami dengan NIM 24 15 10 10 20 56. Halo, kenalin aku Adesa Pratama dengan NIM akhir 2051. Aku Siti Nabila dengan akhiran NIM 2055. Dan saya Widya Julianto dengan akhiran NIM 2066. Aku mau tahu nih, Sa, emang penting banget ya, Sa, treatment pada ayam sebelum quality semen ini? Pastinya penting dong, karena apa? Treatment ini berguna agar nantinya tuh ayamnya tidak stres, sehingga pada saat pengambilan semen, ayamnya tuh kualitas dari semennya tuh bagus gitu. Oh, jadi gitu. Tapi apa aja sih yang perlu dilakukan dari treatment ayam ini sebelum ya quality semen ayam bejantan itu? Apa ada kayak step by stepnya atau gimana gitu? Pastinya ada, kayak kita harus memberi minum, memberi makan, dan membersihkan kandang. Itu pun dilakukan 2 hari sekali, seperti itu. Oh, jadi intinya treatment ayam ini untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan ayam, dan supaya ayam tidak stres dan rileks serta menghasilkan hasil yang optimal. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas terkait koleksi semen pada ayam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syekhla Aulia Smikari dengan kemahiran 5027. Perkenalkan, nama saya Ali Bresak dengan akhiran NIM 2058. Saya Muhammad Ali Ibrahim Hanifi, akhiran NIM 2043. Perkenalkan, nama saya Koran Abdul Akam dengan akhiran NIM 2070. Oke, saya Alif di sini akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk koleksi semen. Yang pertama itu ada tabung, terus ada sarung tangan latex, terus ada air hangat untuk membersihkan tabung itu. Nah, fungsinya air hangat itu untuk membersihkan itu tadi ya. Terus latex itu agar tetap higienis dan tabung itu untuk menyimpan semen. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita nanti akan melakukan handling dulu agar ayam tidak stres dan bisa mengeluarkan semennya. Nah, jadi di kali ini kita akan mengambilkan semen dengan cara proses pemijatan. Jadi yang pertama, ketika kita sudah handling ayamnya dengan proses yang tenang, hingga proses ayamnya tenang, kita akan melakukan pemijatan dari pangkal kepala, leher, hingga ke pangkal ekor. Nah, ketika si ayamnya akan ejakulasi, biasanya ditandai dengan cara mekarnya bulu-bulu di bagian atas atau bulu jalunya. Jadi setelah ayam mau ejakulasi, kita menyiapkan tab untuk menyimpan semen yang dikeluarkan dari ayam, sehingga semen tidak mati saat melakukan pengujian di laboratorium. Untuk selanjutnya adalah penanganan pasca koleksi semen pada ayam. Nah, yang pertama itu setelah ayam dilakukan pemijatan, ayam kemudian diistirahatkan terlebih dahulu supaya tidak stres. Kemudian untuk semennya, pada tabungnya itu segera ditutup supaya kualitas atau sperma dari dalam semen tersebut tidak mati. Kemudian semen tersebut disimpan pada dry ice dengan suhu minus 192 derajat untuk menjaga sperma tetap hidup. Setelah itu, setelah dilakukan penyimpanan dengan baik, kemudian sperma atau semen dapat dilakukan evaluasi untuk melihat bagaimana bentuk ataupun motilitas dari sperma tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengamatan makroskopis terhadap kualitas semen ayam. Saya Bima Andi Saputra dengan akhiran NIM 2059. Dan saya Sarah Mufidah Yusuf, akhiran NIM 269. Saya Muhammad Zainal Pratama, akhiran NIM 2071. Saya Wakil Rafiq Aulia dengan akhiran NIM 2072. Jadi, pengamatan makroskopis yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop atau hal lain. Pengamatan mikroskopis yang akan kami bahas yaitu ada 2, yaitu pengamatan volume dan pengamatan warna dari semen. Pengamatan pada semen ayam, terutama di bagian warna, itu dapat mempengaruhi kualitas semen. Seperti halnya ketika semen berwarna putih pekat, itu bisa disimpulkan bahwa sel yang ada di dalam situ tercantum sangat banyak. Sedangkan misal semen yang warnanya pudar, sel yang ada di dalam semen tersebut itu sedikit. Baik, selanjutnya ada volume. Volume adalah suatu ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Nah, ada tiga sifat, yaitu lebar, panjang, dan tinggi. Nah, terus contohnya kayak seperti suhu kotak dan
dan suhu ruangan. Jadi untuk yang selanjutnya pengaruh volume pada kualitas semen. Yang pertama tuh pengaruh dari faktor iklim. Ketika cuaca panas, kualitas semen itu akan menurun. Yang kedua, nutrisi pada makan. Jadi nutrisi pada makan ayam yang tidak cukup nutrisinya akan menyebabkan kualitas semennya itu tidak produktif. Terus yang ketiga terkait tempat pada ayam. Tempat pada ayam yang tidak strategis bisa menyebabkan ayam stres sehingga produktif pada semennya menurun. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kami selaku anggota kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Pindrang Indra Kurniawan dengan akhiran NIM 2068. Nama saya Ahmad Fatoni dengan akhiran NIM 2049. Nama saya Azridivan Furkoni dengan NIM akhir 261. Nama saya Yudis dengan akhiran NIM 2037. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan pengujian pH semen pada ayam. Pengujian semen pada ayam adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi kualitas semen dari ayam jantan untuk mengetahui kemampuan reproduksinya. Pengujian ini penting dalam program pembibitan dan inseminasi buatan agar hanya pejantan berkualitas yang akan digunakan. Sebelum kita menjelaskan tentang pengujian semen pada ayam, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian pH semen pada ayam. Yang pertama itu pastinya itu semen ayam itu sendiri. Yang kedua itu cawan Petri digunakan untuk alas dasar semen itu. Kemudian ada pipet digunakan untuk mengambil semen dari tabung. Kemudian ada kertas lakmus digunakan untuk mengukur pH. Kemudian ada indikator digital pH yang digunakan untuk mengukur pH pada semen ayam yang setelah dievaluasi. Yang selanjutnya ini prosedur. Yang pertama kita melakukan pengambilan semen dari ayam dengan cara memijat, teknik memijat. Lalu semennya disimpan, lalu ditaruh cawan Petri, lalu diambil menggunakan pipet, terus diteteskan ke kertas lakmus. Nah, hasil dari semen itu yang paling optimal itu berada pada pH 7 mendekati basah pada 7 hingga 7,4. Nah, untuk semen yang basah atau lebih dari 7,4 itu biasanya semen yang didapat itu terkontaminasi oleh kotoran ayam. Nah, untuk yang asam itu biasanya terkontaminasi oleh urin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6. Sebelumnya saya Muhammad Ferry Fadianto dengan akhiran 2046. Saya Jos Laila dengan akhiran NIM 2048. Saya Ahmad Rizal dengan akhiran NIM 2060. Jadi di sini kita bakal menjelaskan tentang evaluasi makroskopis tentang bau semen pada ayam. Nah, pemeliharaan makroskopis bau semen pada ayam itu kita bisa melakukan pengamatan secara langsung melalui indera penciuman, yaitu kita bisa mengetahui melalui penciuman saja. Contohnya kita bisa mengetahui aroma bau khas semen ataupun bau semen yang tercampur dengan urin. Dengan evaluasi makroskopis bau, kita dapat menilai indikator awal tentang bagaimana kualitas semen itu dan juga tentang apakah adanya kontaminasi pada semen ayam tersebut. Bisa jadi tanda proses pembusukan akibat mikroba atau reaksi kimia yang tidak normal. Dan juga data ini membantu membuat introspeksi keseluruhan kondisi sampel sebelum masuk ke analisis yang kelanjutan ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengecekan motilitas sperma. Motilitas adalah suatu kemampuan sperma untuk bergerak lurus ke depan. Motilitas yang baik sangat dibutuhkan karena ini adalah salah satu kemampuan sperma untuk menuju sel ovum untuk melakukan pembuahan. Jadi dari pengamatan yang kami lakukan kemarin itu ditemukan bahwa hampir semua sperma yang kami temukan itu mati.
Hal tersebut dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu mencakup dari genetik dari pejantannya, bisa dari itu, terus dari umur pejantannya, juga dari kesehatan reproduksi dari pejantannya. Untuk faktor eksternal bisa dari cara pengambilan, juga penyimpanan dari sampel sperma tersebut. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Cecilia Catherine Bursin Haji dengan akhiran NIM 2050. Saya Ahmad Nur Badar Homi Saban Al-Ghazali dengan akhiran NIM 2053. Saya Muhammad Taufik Mutawakil dengan akhiran NIM 2040. Saya Ahmad Fatah Rahman dengan akhiran NIM 2022. Di sini kami akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi semen pada ternak ayam. Yang pertama adalah stres lingkungan, contohnya adalah suhu yang terlalu tinggi dan juga kelembapan pada kandangnya. Nah, seterusnya ini ada nutrisi yang kurang. Dari pakan itu kurang memadai nutrisinya, kurang protein dan lain-lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi hasil jumlah semen, konsentrasi semen pada ayam. Dan yang selanjutnya itu adalah faktor umur atau usia ayam, yang mana kalau usia ayam yang terlalu muda atau yang terlalu tua itu cenderung kualitas semen yang saat diteliti itu kurang baik. Yang terakhir ada penyimpanan yang kurang baik. Ini menjadi faktor kematiannya pada semen itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang mikrokosmi morfologi dari semen kambing. Perkenalkan, nama saya Profesor Setiawan dengan akhiran NIM 267. Saya Gading Dwi Mutalol Fikri dengan akhiran NIM 263. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabtu Rijal dengan akhiran NIM 238. Saya Dia Satrio Bowo dengan akhiran NIM 2041. Penelitian morfologi adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti bagaimana isian dari suatu semen atau apa hasil struktur dari semen itu. Nah, untuk metodenya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode morfologi spermatozoa dilakukan itu dengan cara melakukan angkutan terlebih dahulu, lalu mendatangkan 8 tetes cairan berwarna dan ditambah tetes cairan spermatozoa, lalu diratakan rata-rata di mata perkara dan dikeringkan. Habis itu diamati spermatozoanya dan mortalitasnya. Nah, terus untuk hasil pengamatan kemarin kita menemukan 35 sperma yang diantaranya 70%-nya itu abnormal, seperti kepalanya besar, ekor bersabang, badannya kecil, tidak ada kepala. Ya, itu hasil yang kemarin kita temukan. Nah, hasil ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor internal, itu faktor dari pejantannya sendiri atau itu faktor genetik. Jadi kualitas semen yang dihasilkan dari pejantan itu sudah kurang bagus. Kemudian faktor eksternal yaitu cara penyimpanan yang kurang benar serta teknis pengambilan semen yang kurang tepat. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya Ilham Menantaraya dengan akhiran NIM 205. Perkenalkan, saya Alfian Pratama dengan akhiran NIM 204. Perkenalkan, saya Sinta Astrafia dengan NIM 2022. Konsentrasi semen yang ecer menunjukkan bahwa kualitas semen itu kurang baik. Menurut anak tahun 2023, kekentalan semen berhubungan dengan skema tubuh yang padat dan baik. Di sini saya akan menjelaskan penyebab tingkat kekentalan frekuensi semen. Frekuensi semen yang encer bisa terjadi akibat frekuensi ejakulasi yang terlalu tinggi. Atau lainnya juga bisa dari tingkat stres, panas, atau hal lainnya yang mengakibatkan pengurangan aktivitas pada testis. Juga ada faktor eksternal yaitu kenapa pengenalan menjadi jalan karena disebabkan oleh pengambilan atau penyimpanan yang kurang